Kembali lagi dengan Opung Parpelak di Pro Kontra, di mana setiap narasi memiliki sudut pandang berbeda tergantung bagaimana nilainya, dan Anda tidak perlu merasa berdosa, sama seperti Gubernur NTT Melki Lakalena yang tidak merasa berdosa ketika Wakil Presiden datang berkunjung ke daerahnya memberikan pengarahan. Dia asik main handphone. Asik main handphone, bayangkan kalian. Duduk bukan berjarak 15-20 meter, enggak. 15 senti. Saking dekatnya 15 cm. Ini Mas Wapres datang dari Jakarta, ngasih pengarahan ke masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat. Kan begitu, dia asik main HP. Pak Gubernur belajar dulu kok sopan santun sama orangnya sendiri itu, sama Mas Wapres itu, coba belajar dulu kok sopan santun. Bagaimana beliau menghargai orang yang lebih tua walaupun posisinya sebagai mantan presiden. Sama seperti dia menghargai Ibu Megawati ketika ada acara, ya dia mempersilakan Ibu Megawati untuk berjalan di samping Bapak Prabowo. Belajar dulu kok sopan santun. Berapa sih nilai matematika kamu waktu SD? Nggak sopan amat. Kelihatan ini nilai matematikanya bermasalah ini. Apa hubungannya sopan santun dengan matematika, Opung Parpelak? Kau pun ada-ada aja. Lah, emangnya kalian lupa? Kita waktu sekolah dulu, ya, kalau ditanya guru, anak-anak, berapa 4 kali 4? Yang tahu tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Iya, Ani, berapa? 16, Bu Guru. Betul. Artinya apa? Tunjuk tangan. Sopan santun. Kalau nggak tunjuk tangan, nggak boleh jawab. Meskipun benar jawabannya 16, Bu. Ibu bilang tunjuk tangan dulu. Yang tunjuk tangan baru boleh jawab. Kan begitu. Datang siang ditunjuk tangan. Berapa jawabannya? 16, Bu. Betul. Proteslah si Rudi. Iya kan? Loh, Ibu Guru, saya kan jawabannya iya betul memang. Tapi kok nggak ada sopanmu? Itulah perlunya karakter. Begitu Bapak Gubernur lagi ngecek apa sih? Chattingan dari selingkuhan? Atau apa namanya, transferan dari proyek? Nanya doang loh ya, nanya. Opung Parpelak, kok nggak boleh negatif thinking begitu? Mungkin aja dia dapat email dari dinas, dapat email dari pusat, atau dia mungkin lagi ngecek, ya kan, statusnya wakil presiden. Lagi ngapain, lagi di mana? Ngapain dicek? Wakil presiden di sebelah kok. Ada-ada aja. Rupanya betulan pula dia ngecek statusnya Mas Wapres kan. Datanglah Mas Wapres. Baru 3 detik dilihat status Mas Wapres. Dasar gubernur kurang sopan santun. Itu pula statusnya, ya kan? Bercanda Pak Gubernur, bercanda. Dari partai mana sih? Jangan kayak gitu loh Opung Parpelak. Dikit-dikit kok partai mana, dikit-dikit partai mana. Lah, netizen kan begitu. Yang pertama ditanya, itu di dalam hati tuh. Ya kan nanya tuh, ini dari partai mana sih? Setelah itu yang kedua, kekayaannya berapa? Yakin kalian, kalau ada pejabat apalagi eksekutif yang tingkahnya aneh-aneh, ataupun legislatif tingkahnya aneh-aneh, yang pertama ditanya dari partai mana? Yang kedua, kepengen tahu harta kekayaannya berapa sih? Tapi yakin kalian, ya jujur aja gue bilang, ya, aku kemarin sempat jantungan, ya, waktu Guntur Romli ngomel-ngomel Mas Gibran itu dimakzulkan. Wakil Presiden Filipina yang dimakzulkan, kepengen dia Mas Wapres juga dimakzulkan, coba. Aku udah jantungan di situ. Udah terpengaruh nih presiden kita ini, pikirku begitu. Ditambah lagi kemarin, biar tahu kalian, waktu sidang paripurna, Bapak Prabowo puji-puji PDIP. Mana Guntur Romli bikin status lagi, bikin konten lagi. Ya senang kali dia dipuji-puji Bapak Prabowo PDIP. Aku mulai berpikir, udah dipuji-puji PDIP, pikirku begitu kan. Udahlah, nggak dapat kerjaan lagi nih wakil presiden kita ini, pikirku begitu.
Aku lihatlah biar tahu kalian kan, dia kan di TikTok, udah pergi dia ke NTT. Gak ngaruh nih. Ya, karena apa? Ketika ada momen-momen seperti ini, ya seolah-olah Bapak Prabowo itu sangat mengistimewakan PDIP gitu loh. Bapak Prabowo sangat mengilu-ilukan PDIP. Bapak Prabowo memuji PDIP, mengatakan bahwasannya PDIP rela berkorban. Coba bayangkan kalian ya, berapa orang PDIP yang bikin komentar dan juga bikin konten langsung hari itu juga. Ya kan, dan ada lagi yang bilang, ya kan, ternyata Jokowi sudah mulai dilupakan. Gibran sudah mulai dilupakan. Bapak Prabowo sekarang sudah ingat sama PDIP, udah mulai dilupakan Gibran. Apa hubungannya? Kadang-kadang orang nyindir juga lewat pujian. Orang nyindir kadang-kadang lewat pujian, biar tahu kalian. Makin cakep aja nih, padahal makin jelek. Makin langsing ya, padahal makin gendut. Tanya begitu kan, makin ganteng kali kau kan begitu kan. Padahal biar dibayari kopinya. Apalagi kalau udah kata-kata, ketua, bosku, toke. Yang dipanggil itu langsung naik kupingnya itu. Jadi banyak dari mereka mengharap ya kan Bapak Prabowo segera melupakan Mas Gibran. Enggak begitu modelnya Bapak Prabowo kita. Tengok itu biar tahu kalian, waktu Bapak Sumidasko, waktu mic-nya bocor. Waktu mic-nya bocor dibilangkan asal jangan teriak aja, hidup Jokowi. Mulai itu dilaga-laga tuh. Sekarang kita lihat bagaimana Gerindra sudah mulai melupakan Jokowi. Kita bisa melihat bagaimana Gerindra sudah mulai ngeledek-ledek Jokowi. Kita bisa lihat bagaimana Gerindra sudah tidak menghargai Jokowi lagi. Mereka melihat bahwasanya Jokowi sudah mulai dilupakan, mulai ditinggalkan. Begitu biar tahu kalian. Alah, baru dipuji sedikit aja langsung kayak gitu. Kegeeran. Coba bayangkan ya. Sekarang coba kalian tengok ya. Presiden kita keluyuran lagi. Wakil presiden kita keluyuran lagi. Balik lagi keluyuran nih ya. Dan kemarin kalau tidak salah beliau itu pergi ke pulau yang paling selatan, Pulau Rote. Kalau tidak salah ya. Kalau salah dikoreksi ya. Capek kami ngoreksi kau, Bung. Nah, beliau pergi ke sana ya. Yang uniknya lagi biar tahu kalian ya, ada sekelompok mahasiswa langsung dibajak Mas Wapres. Langsung ditodong Mas Wapres, lihat dulu jembatan kami rusak. Kalau nggak salah di daerah itu namanya daerah Amfuang. Dan tahu nggak kalian, jujur aja ya, dengar-dengar kabar, mereka sudah ya mengadukan hal ini kepada gubernur cuek. Gubernur cuek. Langsung mereka mengadukan kepada Mas Wapres, dan Mas Wapres katakan apa? Biar ini akan segera diperbaiki. Kalau kayak gini nih gubernur makan gaji buta dong. Kalau begini sifat Wapres kita, yakin aku ya, bahkan banyak gubernur dan juga bupati di Indonesia ini yang makan gaji buta. Dikit-dikit Wapres, dikit-dikit Wapres. Dikit-dikit Wapres, dikit-dikit Wapres. Kenapa? Ya, mahasiswa itu memberanikan dirinya kepada wakil presiden. Karena mereka sudah kecewa kepada pemimpin mereka di daerah, dan mereka perlu ya mengadukan nasib mereka, mengadukan daerah mereka, mengadukan apa yang menjadi kebutuhan rakyat mereka kepada orang yang lebih tepat. Udah cocok kan? Prabowo Gibran 2 periode. Nah, sekarang gue bilang sama kalian ya, setiap kunjungan Mas Wapres, baik ke Bali, baik ke Papua, baik ke NTT, baik ke Sumatera Utara, baik ke Kalimantan, baik ke Sulawesi, baik ke Pulau Jawa, dimanapun di seluruh Indonesia, pasti ada laporan.
Pasti ada laporannya. Kan begitu. Setiap pembangunan contohnya ada progresnya, laporan kepada Bapak Presiden. Setelah itu ditugaskan ke sana contohnya ada laporannya, tugaskan ke sana ada laporannya, tugaskan ke sana ada laporannya. Gitu. Makanya aku bilang kau sama-sama kau di Sitorus, Mas Wapres itu nggak bisa dikurung-kurung itu di IKN. Nggak bisa dikurung-kurung itu di IKN itu. Dia memang tugasnya seperti itu, keluyuran sana sini. Itulah ya kelebihannya kalau punya wakil presiden muda dan energi. Begitu. Coba bandingkan dengan wakil presiden sebelumnya. Bung Parbelak, kok parah kau ya Bung Parbelak ya. Itu kan kemarin kan bapaknya Mas Gibran itu presidennya. Aku belum selesai. Wakil presiden sebelum-sebelumnya. Pokoknya kalian bisa apa namanya? Kalian bisa ingat-ingat lah wakil presiden. Mulai dari wakil presiden yang pertama sampai yang ke-13. Ingat-ingat aja wakil presiden pertama sampai 13. Ada nggak yang se-energik wakil presiden kita yang sekarang? Ada Bung Parbelak Muhammad Hatta. Oh kalau itu nggak bisa ditandingi itu, ya kan? Nggak bisa ditandingi itu. Iya. Oh, Bung Parbelak, bagaimana wakil presiden yang lukisannya kemarin diajak ngomong sama Anies Baswedan? Sebentar dulu. Kemarin yang diajak Anies Baswedan ngobrol itu wakil presiden mana sih? Hah? Wakil presiden mana sih fotonya? Lukisan wakil presiden mana sih? Aku nggak ingat lagi yang diajak ngomong dia itu lukisan presiden atau wakil presiden, nggak tahu juga aku. Apa namanya laporan dia? Keadaan negara ini nggak baik-baik saja. Kemarin bikin lagi konten biar tahu kalian, bikin video dia bilang katanya negara Indonesia lagi nggak baik-baik saja. Asal jumpa orang negara Indonesia nggak baik-baik saja. Ketemu sama lukisan negara kita ini nggak sedang baik-baik saja. Jumpa sama kamera negara kita nggak sedang baik-baik saja. Jumpa sama ulama negara kita nggak sedang baik-baik saja. Jumpa sama siswa negara kita sedang nggak baik-baik saja. Nggak ada semangat hidup kawan ini ku tengok. Pantaslah gagal jadi presiden. Jadi presiden itu kalau memang keadaan lagi kurang enak ya, coba untuk berikan keyakinan kepada masyarakat, kepada rakyat ya, bahwasanya kita baik-baik saja. Tapi ada usaha di belakang. Kita sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang tidak baik-baik saja. Gak usah banyak kali cerita ya. Nah, memang sampai sekarang ya, sampai kapanpun, sampai nanti 2029 akan banyak usaha orang untuk memisahkan Bapak Prabowo dengan Mas Gibran. Lewat apa? Jalannya dengan cara memisahkan antara Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Lewat apa? Banyak. Lewat ijazah. Banyak. Lewat mic bocor. Banyak. Lewat apa? Lewat IKN. Banyak. Tapi kita bisa lihat kan bagaimana ya Bapak Prabowo tidak terpengaruh dengan hal-hal itu ya. IKN jadi ya, apa dibilangnya tadi? Jakarta tetap jadi ibu kota negara, bukan IKN. Lah iya, yang jadi IKN jadi ibu kota negara nanti setelah ada Kepres. Gak usah digembar-gemborkan. Datang Guntur Romli, IKN akan tetap Jakarta akan tetap jadi ibu kota negara. Bagaimana dengan IKN? Bagaimana respon Jokowi? Apa-apa Jokowi? Heran deh. Itu dia sekarang ya. Aku yang bilang sama kalian. Aku pastikan sama kalian. Bapak Prabowo dengan Mas Gibran saat ini tidak sedang dalam masalah apa-apa. Ya, justru kita bisa lihat mereka makin kompak, mereka makin sinergis, ya, mereka itu makin akrab, mereka itu makin bisa kerjasama. Bapak Prabowo fokus dengan dunia luar, Mas Gibran dunia dalam. Sebentar dulu Bu Parbelak. Ini istilah apa ini Bu Parbelak? Dunia luar, dunia dalam. Luar negeri dan dalam negeri. Itu dia, coba bayangkan kalian ya. Sekarang ya banyak yang berusaha untuk merusak citra negara ini, citra bangsa ini, citra
presiden kita, citra wakil presiden kita. Lewat apa? Lewat pesta babi. Lewat film pesta babi. Bayangkan kalian coba ya, seperti di Papua. Papua itu daerah yang saat ini menjadi prioritas utama mulai dari semenjak Bapak Joko Widodo. Itu daerah harus maju. Selama ini yang dikorek dari Papua hanya kekayaan alamnya saja, digunakan untuk kepentingan pejabat, digunakan ya untuk kepentingan masyarakat di Pulau Jawa, tidak memikirkan bagaimana Papua. Kan begitu. Tapi semenjak zaman Bapak Joko Widodo sampai saat ini, negara hadir untuk Papua. Coba bayangkan kalian ya, negara membutuhkan ya lahan 2,5 juta hektar ya untuk swasembada pangan, untuk padi, untuk tebu, untuk sawit ya, semuanya itu untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Coba ya, ini yang sedang mereka gagalkan. Mereka sedang mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintah, mengadu domba antara masyarakat dengan militer, dengan TNI. Mereka sedang mengadu domba masyarakat dengan masyarakat. Kemarin ya, biar tahu kalian, Kepala Staf Angkatan Darat ya, Bapak Maruli Simanjuntak ya, dia tanya itu bikin film sebegitu bagus, itu uangnya dari mana? Tahu kalian apa jawabannya sutradara? Dari mana aja bisa, dari mana aja boleh. Ya dari mana aja katanya. Mana nih? Itu yang pertama. Baru yang kedua, biar tahu kalian ya. Yang kedua ya, itu kemarin ya, itu salah satu, ada Mama Yasinta kalau nggak salah ya, dia nggak tahu kalau dia dieksploitasi untuk kepentingan film tersebut. Apa dibilangnya? Saya nggak tahu kalau saya akan dijadikan seperti ini. Dan masyarakat Papua, rakyat Papua, orang-orang Papua itu mulai bersuara. Dibilang katanya remiliterisasi, coba bayangkan kalian. Padahal di sana ya, itu sampai saat ini Papua satu-satunya daerah yang masih ada kelompok kriminal bersenjata. Harus ekstra dong pengamanan di sana. Dibilang katanya di sana dibabat habis, dibikin barak militer apa segala macam. Crok. Ini hati-hati loh ya, hati-hati. Ya, gerakan-gerakan seperti ini sudah terbaca. Aku sudah katakan sama kalian bahwasanya ada NGO, ada yayasan-yayasan, ada LSM-LSM, ada figur-figur politik, ada influencer, dan juga ada tokoh-tokoh agama yang dibayar oleh kepentingan asing. Ya, aku kasih inisial namanya ya, inisialnya aja. Siapa itu asing itu? George Soros. Itu bukan inisial, opung nama lengkap. Nah itu dia. Jadi mereka melihat kalau Bapak Prabowo Gibran masih memegang kontrol atas negara ini, maka mereka nggak akan bisa. Mereka nggak akan mampu berbuat sesuka hati mereka, nggak. Karena apa? Mereka melihat ada sosok Bapak Joko Widodo, ya, ada sosok Bapak Joko Widodo, figur Bapak Joko Widodo yang ada di dalam diri Mas Gibran. Bayangkan kalian, ya, sekarang 2026. Ke 2029 ada 2,5 tahun lagi atau 3 tahun lagi, kan begitu? Katakanlah 2,5 tahun lagi. Ya, setelah itu Prabowo Gibran lagi 2 periode, ya, tambah 5 tahun, 8,5 tahun. 8 tahun lah, katakan 8 tahun. Setelah itu, ya, pemilihan Gibran Capres menang lagi, ya kan? Masuk 5 tahun, 13 tahun. Setelah itu, ya, Mas Gibran kedua kali mencalonkan diri jadi presiden, lolos, ya kan? Akhirnya berapa tahun? 18 tahun. Mereka udah bayangkan itu. 18 tahun nggak bisa bikin apa-apa. Makanya mereka coba untuk memisahkan Mas Prabowo dengan Mas Gibran. Sebentar dulu, Pupar bilang, apa kau panggil Mas Prabowo? Baru ini ku dengar kau panggil Mas. Tapi itulah kenyataannya.
Sedangkan Muhaimin Iskandar sendiri mengatakan apa? Nanti kalau misalnya Bapak Prabowo mencalonkan diri 2029, saya nggak bakalan kemana-mana. Nggak bakalan kemana-mana. Memang semua partai nggak ada yang bisa dipercaya, betul. Politisi, ya, hampir semuanya nggak bisa dipercaya, betul. Sekarang A, besok B. Pagi kedele, sore tempe. Mangan tempe rasane, koyo mangan lau sate. Senajan saanane, sing penting rokowe, kata Bapak Prabowo ke Mas Gibran. Ngombe. Udah Bung Parmelak. Gak usah nyanyi lagi kau. Gak enak suaramu didengar. Gak enak suara kau didengar. Tapi kalau kalian menjadi anggota dewan, kalian gemis-gemisnya suaraku ini. Ya, jadi bisa dikatakan ya, kinerja Mas Gibran yang ditunjukkan saat ini, yakinlah kalian, sekedar untuk membuat senang Bapak Presiden kita. Itu. Loh, Bung Parmelak, kok biar senang Bapak Presiden bukannya biar senang rakyat? Nah, sekarang begini, kalau rakyat senang, Presiden pasti senang. Pasti. Bung Parmelak, kayak mana Presiden, kayak mana rakyat mau senang? Masa dibilang katanya di kampung orang nggak pakai dolar? Nggak usah ke situ-situ lagi. Salah ngomong itu. Lagian seperti yang udah dikatakan bahwasanya Bapak Prabowo tidak ingin membuat hati kalian gelisah. Itu baru pemimpin yang top. Coba kalian misalnya contohnya ya Bapak ya di dalam rumah tangga ya ada Bapak, ada Ibu dan juga anak-anak ya. Contoh anak-anak nih ya udah ditagih uang sekolahnya. Katakanlah uang sekolah atau uang buku apa segala macam. Udah di ujung-ujung bulan ini contohnya kan. Pak, guruku udah minta uang. Gimana itu? Aman itu, gampang itu. Pokoknya kita pasti bayar. Uangnya udah ada belum? Belum. Kira-kira dia bapaknya pun lagi mikir lagi mutar otak. Gimana ya mau aku cari uang? Gimana ya aku mau cari pinjaman? Gimana ya aku usahakan uang buku atau uang sekolah anakku? Yang penting dia ingin memberikan anaknya ketenangan supaya bisa fokus belajar. Tapi coba bayangkan kalian kalau misalnya anak nanya, Pak, uang bukuku kayak mana, Mak? Pak, kayak gitu. Itulah, Nak. Sampai sekarang gak ada uangku. Sampai sekarang gak ada uang Bapak. Kayak mana lagi kita hidup ini, Nak? Mencari sebutir beras pun Bapak gak sanggup kali hari ini, Nak. Gak dapat kerja. Pergi ke utara gak dapat kerja. Selatan gak dapat kerja. Ke barat gak dapat kerja. Ke timur gak dapat kerja. Susah kali hidup kita, anakku. Yakin kalian terganggu kenak mental anak itu? Kan begitu. Jadi itu yang sekarang yang dilakukan Mas Gibran ya. Dia melakukan kerja-kerja dia sekarang semata-mata hanya untuk menyenangkan presidennya dan juga untuk menyenangkan rakyat. Itu sekalian persiapan 2034. 2034 gue bilang bukan 2029. Yakinlah dari gelagat Bapak Joko Widodo, dari Mas Gibran sendiri, dari PSI sendiri ya. Mereka saat ini sedikit pun tidak ada menunjukkan ambisi bahwasannya mereka kepingin menjadi penguasa di 2029. Enggak. Bukan karena nggak mampu, bukan karena nggak mau, enggak. Tapi karena komitmen. Itu dia, ya. Ini datang Rocky Gerung apa dibilang? Ya, kalau misalnya Gibran jadi capres, ya saya dukung. Iya. Apa sih ambisi yang besar daripada seorang wapres? Kalau misalnya dia kepengen jadi wapres lagi, nggak keren itu. Harus capres dong. Datang wartawan, ditanya sama Bung Guru sama Rocky Gerung. Jadi Bung Rocky Gerung dukung. Kalau misalnya Gibran jadi capres, wah sangat mendukung, sangat mendukung. Lambemu, sangat mendukung. Model-model kalian mana bisa dipercaya? Memang pintar kalian, tapi perkataan kalian itu menyengat.
Ya, jadi kita akan lihat ya bagaimana usaha-usaha oposisi. Tapi aku jujur aja aku bilang sama kalian, jujur ya, aku heran aku ngelihat oposisi ini ya di mana-mana ya. Contoh Partai Republik misalnya berkuasa di Amerika Serikat ya, menang. Partai Demokrat kalah contohnya. Nah, Partai Demokrat ini ya ini yang menjadi oposisi kan begitu. Nah, di Indonesia ini, di negara ini lucu. Yang jadi oposisi saya Didu, Refli Harun, Sunarko. Iya kan? Orang-orang inilah orang-orang oposisi gitu loh. Abraham Samad, Siti Suro, kan begitu. Yang jadi pertanyaanku, mereka emang punya partai? Emang partai mereka kemarin kalah? Yang cocok dikatakan dengan tokoh oposisi itu sebetulnya orang-orang dari partai PDIP. Yang nggak masuk pemerintahan, itu oposisi. Tapi sedangkan mereka aja juga menyatakan bahwasanya mereka itu sebagai penyeimbang. Saya di oposisi. Ada-ada aja. Aduh ya. Jadi thank you ya, terima kasih ya untuk teman-teman saudara-saudara Opung Parbelak yang ada di NTT, yang sudah menyambut kedatangan Mas Gibran, yang sudah menyambut kedatangan wakil presiden kita, walaupun gubernurnya yang mendampingi kurang sopan. Ya, tapi penerimaan kalian terhadap Mas Wapres itu top, luar biasa, keren ya. Bagaimana kalian menerima Mas Wapres sebagai pimpinan kalian, begitu juga presiden kita menerima Mas Wapres menjadi pembantu beliau. Itu dia. Yang nggak terima siapa? Udah pasti PDIP nggak terima. Ya, anak-anak Abah juga nggak terima. Ya biarin aja lah di situ kan begitu, masih panjang waktu 2,5 tahun lagi. Nah, inilah yang tidak inilah yang tidak mereka punyai. Coba bayangkan kalian, ku tanya dulu sama kalian, maaf semaaf-maafnya. Ya, kader PDIP, ya, siapa yang kualitasnya bisa menyamai, ya, yang seumuran dengan Mas Gibran, yang kapasitasnya bisa menyamai Mas Gibran? Gak ada. Makanya aku bilang sama kalian, terlalu rugi Bapak Prabowo ketika dia melirik PDIP menjadi wakilnya. Karena apa? Ya, karena apa? Karena Mas Gibran memiliki apa yang tidak mereka miliki. Sebelah sana siapa tokoh mudanya? Tua semua, Refli Harun tua, Sunarko apa lagi, Said Didu apa lagi. Siapa yang mau digandeng? Anies Baswedan. Iya kan? Nah, jadi memang bisa dikatakan sampai saat ini pun juga ya banyak partai mengakui. Kemarin mereka coba tes ombak kan. Partai kami, ya kalau partai kami mendukung Bapak Prabowo. Ya kalau misalnya wakilnya, kalau ketua umum kami bersedia, kami akan ajukan ketua umum kami. Kata Partai Amanat Nasional. Begitu juga kata PKB. Begitu juga kata Partai Golkar. Mulailah diglorifikasi. Bapak Prabowo udah nggak mau lagi berpasangan sama Gibran. Ternyata isu itu cuma 3 hari. Sekarang partai-partai nggak ada lagi yang berani untuk tes ombak. Apalagi semenjak Bapak Joko Widodo bilang apa? Saya siap untuk pergi, saya siap untuk turun gunung ke daerah-daerah. Pusinglah itu 7 keliling PDIP. Pusing. Kan begitu. Mak, udah turun kawan itu. Udah turun kepala gengnya. Nah ini dia, hati-hati Indonesia Timur ya. Indonesia Timur hati-hati. Itu sasaran dari partai PSI itu. Hati-hati gue bilang sama kalian. Ya, untuk partai-partai di Indonesia Timur, kondisikan. Rapatkan barisan. Kalau emang udah rapat, rapatkan lagi. Kalau bisa sampai lengket. Ya, itu dia. Karena apa? Sosok Bapak Joko Widodo itu masih belum bisa dilupakan. Oke, jadi kudorong sama kalian, dukung terus Bapak Prabowo Gibran sampai 2029 kita akan pilih mereka berdua lagi.
Semangat kita. Oke. Tapi ingat ya, kalau misalnya datang pemimpin ke tempat kalian, jangan pernah kalian main HP di sampingnya. Itu aja. Itu aja pesan dari Opung Parpela. Itu aja pesan dari Opung Parpela untuk kalian. Salam NKRI, NKRI harga mati. Kita ketemu lagi di Pro Kontra selanjutnya.